Shalom, ketemu lagi sama Lause di sini dan kita hari ini sekali lagi bakal sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama nyari hadirat Tuhan, sama-sama mau dengerin apa yang Tuhan sampaikan. Tapi sebelumnya yuk sama kita doa terlebih dahulu. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami, semua yang akan kami dengar, semua yang akan kami rasakan, semua yang akan kami pikirkan, semuanya dari-Mu Tuhan, dan semuanya kami kembalikan menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih, dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Yuk, sebelum kita semakin dalam ibadah ini, Lause ajak kita nyanyi satu buah lagu yang menyatakan kembali kesetiaan Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Teman-teman, sekarang Lause mau ajak sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyatakan kembali bukan hanya Tuhan adalah Tuhan yang mulia kayak yang tadi kita udah nyanyiin, yang tadi kita udah nikmati sama-sama lagunya, penyembahannya, tapi kita mau nyatain kalau misalnya semua hal itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kita yang udah diciptain sama Tuhan sebagai ciptaan yang baik, sebagai ciptaan yang udah ditebus, kita harus kembali menyatakan semuanya kembali buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Semuanya Darimu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Hai teman-teman semua, yuk sama-sama kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa memuji nama-Mu, kami bisa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saya meminta kiranya Roh-Mu yang berdiam di atas kami semua, supaya kami bisa mengerti firman. Sama seperti yang Engkau katakan lewat kisah para rasul Tuhan, di mana Engkau membuat seseorang mengerti firman Tuhan dan membuka mata mereka. Tolong buat kami mengerti dan buka mata kami Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita tuh lagi melewati beberapa rangkaian untuk mengenal Yesus di perjanjian lama. Dari kitab Kejadian kita udah lihat, lalu lewat berkatnya Abraham kita juga ngelihat kalau misalnya itu sebenarnya merujuk ke Yesus.
Minggu kemarin kita udah belajar soal Yesaya 9, ada 4 julukan dari Yesus dari Nabi Yesaya waktu sekitar 400 tahun yang lalu. Dan hari ini kita kembali akan melihat semakin dekat nih kepada apa yang terjadi di masanya Yesus. Kita akan melihat dari kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Tapi sebelumnya Lause mau cerita kalau misalnya dulu gini, Lause tuh pernah jalan-jalan di mall, lalu ngelihat ada anak yang nangis-nangis sampai guling-guling. Siapa yang pernah? Ayo ngaku. Siapa yang pernah? Lause, seingat Lause sih enggak ya. Enggak sampai guling-guling, tapi nangis-nangis untuk minta sesuatu ya pernah. Nah, Lause ngelihat anak ini nangis di depan bioskop, guling-guling gitu. Dia pengen nonton satu film tapi nggak boleh sama orang tuanya, nggak boleh sama mamahnya. Nah mungkin bisa sampai satu mall tuh ngelihat apa yang terjadi, mendengar teriakan si anak ini, guling-guling, nangis-nangis, gue nonton, gitu. Mamanya diam aja di samping gitu, terus kenapa gue punya anak, mungkin mikir kayak gitu ya. Lalu yang menarik, tiba-tiba waktu lagi teriak-teriak gitu, terus anaknya berhenti, berdiri, lalu dia ngusap-ngusap matanya gitu, terus dia berjalan ke arah mamanya. Terus mamanya bilang, udah. Anaknya cuma nunduk terus ngomong, udah. Terus mereka jalan pulang. Terus langsung mikir, ini apa yang terjadi? Kenapa sih anak melakukan itu? Langsung nggak tahu. Film apa yang mau ditonton? Langsung nggak tahu. Tapi yang pasti, si anak ini cukup yakin kalau apapun yang dia lakukan, dia pasti tetap pulang bareng sama mamanya. Sama mamanya nggak mungkin ditinggalin. Udah, nggak usah lah, udah. Gitu, nggak mungkin. Senakal apapun, sebikin malu apapun, anaknya pasti akan tetap dibawa pulang karena orang tuanya sayang. Tapi hasilnya adalah anak yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, sehingga dia bisa guling-gulingan segala macam. Itu bikin malu orang tuanya, bikin malu dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Dia ngerasa, gak apa-apa kok, nanti juga pulang, nanti juga tetap pulang, gak akan ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana? Nah ini juga yang terjadi sama bangsa Israel di zamannya Nabi Mika. Mereka tuh ngerasa, waduh, mau gimana pun kita nakalnya, mau gimana pun kita jahatnya, Tuhan pasti tetap sayang sama bangsa Israel. Kenapa? Tuhan tuh gak mau malu. Masa bait Allah yang tempat Yahweh berdiam, tempat Allah berdiam itu mau dihancurin? Gak mungkin dong. Itu yang mereka pikirkan. Tapi kalau misalnya kalian baca di Mika 3, itu dikasih tahu sesuatu yang mengerikan. Mengerikan gimana? Mengerikan karena Tuhan dibilangin kalau dia akan membiarkan Yerusalem, Bukit Sion, tempat dimana kayaknya harusnya itu tempat yang sakral, tempat kediaman Tuhan, tapi Tuhan akan membiarkan itu diambil sama orang lain. Tuhan akan membiarkan itu diambil sama orang lain. Dan mereka akan dibawa ke tempat pembuangan gitu. Disebut kalau misalnya di Nabi Mika ini, mereka akan dibawa ke Babylon, ke Babel. Itu unthinkable buat mereka. Selama ini Tuhan tuh tidak pernah membiarkan Yerusalem, tempat kediaman Tuhan, ibu kotanya Israel, ibu kotanya Yehuda ini diambil. Tapi Nabi Mika bilang enggak. Tuhan udah gak peduli lagi soal itu. Tuhan pengen kalian belajar sesuatu. Kalian akan dibuang, kalian akan dihancurin. Nah, sesudah Nabi Mika ngomongin sesuatu yang mengerikan ini, dia ngomongin sesuatu pengharapan. Pengharapan itu yang aneh banget. Karena gini, tiba-tiba ini belum kejadian nih, belum kejadian.
belum dibuang, ini mereka masih di Yerusalem dengan tenang segala macam, tiba-tiba diomongin sebuah pengharapan untuk sesuatu yang mereka nggak perlu waktu itu. Tapi waktu akhirnya mereka dijajah, waktu mereka beneran Yerusalem dihancurin, waktu beneran mereka diambil sama bangsa Asyur, akhirnya ke Babylon, mereka akhirnya mencari apa yang dikatakan sama Nabi Mika ini, mencari pengharapan ini. Pengharapannya apa tuh? Pengharapannya ada dari kota Bethlehem, Efrata. Nabi Mika bilang ada seorang pemimpin yang akan Tuhan bangkitkan dari kota Bethlehem. Kota yang kecil, kota yang kemungkinan adalah kota penghasil roti, karena bet itu artinya rumah, dan Lahem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Kemungkinan itu kota kecil penghasil roti. Bukan kota yang kuat, kota militer, kota yang penuh dengan tentara segala macam, enggak. Ini petani semua di sini, enggak ada pendekar, enggak ada pahlawan perang gitu. Aneh banget ketika ada pahlawan yang keluar dari Bethlehem. Tapi ketika ngomongin Bethlehem, orang Israel akan ingat siapa? Ingat Daud. Daud adalah raja yang berasal dari Bethlehem. Raja yang berasal dari kota penghasil roti. Bukan seseorang yang kayaknya akan diharapkan untuk menjadi raja atau menjadi pahlawan perang gitu. Tapi disebutnya gitu, ada pengharapan kalau misalnya seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem. Dan kita semua tahu kalau itu sebenarnya merujuk ke siapa? Merujuk ke Yesus. Jadi sesudah mereka dihancurin sama bangsa Asyur, sama bangsa Babel, mereka menanti-nantikan kapan ada seorang pemimpin yang benar-benar Tuhan bangkitkan dari Bethlehem. Tapi mungkin penantiannya udah berlangsung begitu lama sampai mereka udah lupa apa rasanya menanti. Bagaimana harusnya menanti? Bagaimana harusnya tetap berharap? Dan ini akhirnya kita bisa baca di kitab Matius. Ingat gak ada orang-orang dari timur yang disebut orang Majus? Meskipun orang Majus ini dari timur, bilang ke Raja Herodes, di mana nih rajanya nih, di mana gitu. Datang ke Raja Herodes gitu. Terus Raja Herodes bingung kan, oh ini Mesias nih, ini tentang Mesias nih. Terus mereka dikumpulin tuh ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Terus ditanya, ini kalau misalnya beneran nih rajanya bakal datang, mereka perlu nyari kemana? Rajanya bisa ditemuin di mana? Dan mereka langsung mikir ke nubuatan Nabi Mika tadi. Dari Bethlehem, Efrata. Kenapa? Karena ada omongannya bla 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 dari Nabi Mika gitu. Ada sesuatu yang mungkin kita biasa dengar, kita biasa sudah berulang kali dengerin tentang kisah Natal ini. Ketika orang Majus datang, mereka tahu oh ke Bethlehem, terus orang Majus ke Bethlehem, udah. Kita bacanya terlalu cepat. Tapi coba kalian pikir, kenapa para ahli Taurat itu nggak ikut sama orang Majus? Kalau memang mereka udah menantikan Mesias begitu lama, menantikan seorang pemimpin yang lahir di Bethlehem, bukankah seharusnya mereka ketika ini ada nih, gue ikut ya, ayo gue ikut ya, gue juga mau ke Bethlehem, gue juga mau menyaksikan raja yang mau lahir, gue juga mau menyaksikan Mesias yang akan lahir ini. Tapi nggak ada satupun orang dari orang Israel yang ikut ke sana. Meskipun mereka ingat, mereka bisa tahu langsung, oh Bethlehem.
Mereka hafal. Tapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka nggak ngelakuin apapun karena mereka udah nggak lagi berharap sama Tuhan. Adik-adik, teman-teman di sini, Lause mau nanya, apakah kita saat ini masih berharap sama Tuhan? Ini bukan tentang berapa banyak Alkitab yang kita udah hafal, berapa banyak yang kita udah baca, berapa banyak yang kita tahu. Meskipun itu hal yang baik, untuk tahu Alkitab itu hal yang baik, untuk hafal Alkitab itu hal yang baik, but sampai di mana itu ada di hati kita, sampai di mana kita benar-benar bahwa itu mengubah diri kita sampai kita juga berharap sama Tuhan. Jangan sampai kita udah tahu pengharapan itu ada di dalam diri Tuhan, but we do nothing. Tapi kita nggak melakukan apapun. Karena seperti yang berulang kali mungkin Lause sudah bilang, kalau misalnya ada sesuatu dalam hati kita yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar kita kasihi, itu akan mengubah pilihan-pilihan kita. Itu akan mengubah apa yang kita lakukan. Halnya nih ya, di satu desa yang terpencil itu ada sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu desanya terpencil banget sampai satu-satunya jalan akses untuk masuk ke desa itu adalah sebuah jembatan. Terus suatu hari ketika mereka lagi tidur malam-malam itu ada yang teriak, "Banjir! Banjir!" Sontak semua bangun dong. Oh, ada banjir, ada banjir. Terus tiba-tiba mereka dengar ada ketokan di pintu. Waktu dibuka, kepala desanya datang. "Ayo cepat kita mengungsi. Ini kemungkinan besar bakal longsor desanya. Jadi sebelum itu longsor, kita pergi dulu yuk." Yaudah dong, langsung dong pergi dong. Si ayahnya langsung ngebangunin anak sama istrinya. Terus dibawa lah si anak sama istrinya itu. Tapi ketika mereka mengungsi, mereka jalan. Ini lagi hujan, mereka nyusurin jalan yang gelap. Anak ini benar-benar ketakutan. Anak ini mendekap papanya dengan erat. Dan kelihatan banget kalau dia tuh lagi takut. Lalu sampai di jembatan untuk mereka bisa keluar dari desanya. Waktu mereka mau keluar dari desanya, si anaknya ngelihat sungai yang begitu deras, dia nggak mau turun. Dia takut banget. Terus dia ngomong, "Pak, aku nggak berani." Tapi papanya bilang, "Udah, percaya aja sama papa. Kamu pegang papa yang erat, pasti nggak akan kenapa-napa. Papa akan memegang kamu. Kita pasti selamat sampai di seberang." Tapi si anak histeris banget, ketakutan banget, nangis, gak mau ikut, meronta-ronta, sampai akhirnya daripada nanti keburu longsor, papanya udah ayo percaya sama papa gitu. Dibekap si anaknya, didekap gitu dengan erat, lalu si papanya berenang dengan satu tangan. Air udah begitu deras, tapi si papanya ini ternyata adalah seorang perenang yang jago luar biasa. Dan udah pernah beberapa kali hujan deras, arusnya lagi gede, sampai si papanya ini nolongin beberapa orang. Udah jago banget gitu loh. Dia udah kenal sungainya bagaimana, yang derasnya di mana, yang amannya di mana. Tapi si anaknya ini ketika papanya berenang, anaknya meronta-ronta, "Gak mau gitu. Sehingga papanya cukup kewalahan, tapi tangannya tetap mendekap si anak itu meskipun si anaknya meronta-ronta. Tangannya udah nonjok papanya di sana sini, kakinya udah nendang papanya di sana sini, but they still managed to go. Mereka tetap sampai ke seberang dengan selamat. Lalu si anaknya ini dititip dulu di tetangganya, lalu papanya nyebrang lagi untuk nyebrangin mamanya. Mamanya digendong karena mamanya juga nggak bisa berenang. Lalu mamanya tuh
bawa dan dengan selamat nyampe. Lalu mamanya dibawa, kasih anaknya ini, dua-duanya dikasih selimut, dikasih handuk untuk ngeringin. Dan si papanya tiba-tiba ketika anaknya udah lama, udah tidur, papanya pergi ke satu tempat. Lalu setelah ini si istrinya juga bingung ini mau kemana gitu kan. Lalu istrinya nyamperin, kamu kenapa? Lalu kelihatan kalau si papanya ini lagi nangis. Nangis kenapa? Nangis karena dia akhirnya tahu kalau anaknya gak percaya sama dia. Anaknya gak percaya sama kekuatannya, sama perlindungannya. Jadi dia menangis di situ. Teman-teman, Tuhan di Alkitab sudah membuktikan berulang kali kalau dia setia, kalau dia bisa, kalau dia sanggup. Tapi berulang kali juga bangsa Israel menolaknya, berkali-kali juga bangsa Israel memilih untuk gak percaya sama Tuhan. Seringkali waktu Tuhan nyatain dirinya setia sama kita, apa yang kita lakukan? Bukankah ya seringnya juga kita sama kayak orang Israel, gak melakukan apapun. Tetap gak percaya, tetap ngelakuin apapun yang kita mau, tetap ngelakuin apapun yang kita gak peduli sama apa yang Tuhan ngomong. Dan sama kayak anak tadi, ketika dia gak percaya sama papanya, itu kelihatan dari setiap rontahan, dari setiap teriakan, dan setiap tangisannya. Ketika dia benar-benar percaya sama papanya, dia akan tenang. Dia akan percaya. Meskipun memang basah, meskipun memang petir mungkin menggelegar, hujan mungkin mengguyur, but ketika dia percaya sama dekapan si papanya, dia gak akan setakut itu. Teman-teman, meskipun kelihatannya dunia ini mengerikan, meskipun kelihatannya dunia ini begitu menakutkan, mari kita percaya sama dekapannya Bapa. Mari kita percaya sama pengorbanan Yesus, penyertaannya. Kalau asalkan tangannya mendekap kita, gak akan ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Dan ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, harus ada sesuatu yang kita lakukan berbeda, teman-teman. Harus ada sesuatu yang kita lakukan berbeda. Apakah kita percaya sama perlindungan Tuhan? Apakah kita menantikan pengharapan dari Tuhan itu? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menantikan pengharapan dari-Mu. Pengharapan yang mungkin keluar dari tempat-tempat yang gak kami duga. Sama seperti kami Tuhan, ketika Engkau ngomong, Engkau yang terkecil, Bethlehem Efrata, dari-Mu akan kubangkitkan seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Kami mau percaya padamu Tuhan. Kami mau percaya pada hikmat-Mu, kami mau percaya padamu. Tolong kami. Tolong kami untuk percaya pada dekapan-Mu. Percaya pada kasih-Mu. Percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Makasih banyak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Serahkan dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan Yesus